Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal kemarin masih membahas sunnah-sunnah ab'ad. Secara garis besar ada berapa? 7. Maka sunnah ab'ad ini apabila ditinggalkan dapat diganti atau ditambal dengan sujud sahwi. Lupa sunnah-sunnah ab'ad bisa ditambal, disempurnakan dengan sujud sahwi. Bacaan sujud sahwinya apa? Subhana man la yanamu wa la yashu. Terus umpamanya sunnah ab'adnya kamu tinggalkan 3 kali, 4 kali, 5 kali, sujud sahwinya tetap sekali. Jangan sujud sahwinya 7 kali juga, ribet nanti makmum kamu. Sujudnya tetap sujud sahwi 1 kali, yaitu 2 kali sujud. Sama kayak kamu hadas besar, mau itu haid, mau itu wiladah, mau itu mimpi keluar mani, kalau bebarengan mandinya cukup 1 kali, nggak usah mandinya berkali-kali. Mentang-mentang keluar mani 3 kali, mandi 3 kali, nggak usah. Mau keluar mani 7 kali, mandinya sekali. Jangan boros-boros. Kan tadi keluar mandinya kan 3 kali, terus mandinya 3 kali. Ya nggak usah, mandi tetap sekali. Sama dengan sujud sahwi nih. Walaupun yang dilupakan itu berdirinya kunut, salawat kunut, doa kunut, sujudnya tetap sekali. Terus selanjutnya tadbil, ada tambahan, catatan tambahan. Wahai atu sholat kathiratun wala yujbara tarkuha bisujudi sahwi. Selanjutnya akan bicara sunnah-sunnah hayat. Setelah sunnah ab'ad akan bicara sunnah hayat. Itu sunnah-sunnah yang tidak dapat ditambal, diganti dengan sujud sahwi. Minha diantaranya wad'u yadin yumna ala shimal. Di antara sunnah-sunnah hayat yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini sunnah. Ada yang meletakkannya saja, nggak mau tangan kiri dulu, maunya tangan kanan. Karena kan mendahulukan kanan lebih baik. Ada yang kanannya duluan baru kiri. Kenapa? Karena kalau kiri dulu katanya meninggalkan
kebaikan, mendahulukan yang kanan, boleh. Dia mau kanannya dulu terus kiri, boleh. Tetap judulnya sunnah hayat. Kalau kamu tinggalkan nggak ada masalah dan nggak bisa diganti pakai sujud. Terus di mana letaknya tangan kanan yang bagus di atas tangan kiri? Ada 3 posisi. Bisa letaknya di pergelangan. Pergelangan itu antara jempol sama tulang, pegang di pergelangannya. Ada yang di tulangnya, tulang tangan sebelah kiri. Ada yang di dagingnya. Kalian dipilih mau yang mana. Jadi bisa di ujungnya, bisa di pas tulangnya, bisa di daging tulang hastanya. Ini tinggal kamu pilih mana yang, ya tinggal dicocokin aja. Kalau makmumnya kok rapet-rapet ya di sini. Jangan makmumnya rapet lu begini, ntar ribet sama orang. Kalau sudah makmumnya banyak ya kita tahulah gimana. Terus setelah kamu tahu sunnah meletakkan tangannya ada 3, bisa di sini atau di sini. Setelah kamu pilih salah satu, ditempelnya di mana? Di atas pusar, di bawah dada. Sunnahnya. Ada lagi yang mengatakan, oh yang lebih baik enggak di situ tapi geser sedikit sebelah kiri. Kenapa? Karena itu dekat dengan hati. Sama di sini juga di hati. Karena hati itu letaknya dari mulai sini, akhirnya di sini. Ya di sini ya di hati. Yang dipegang adalah hati. Di sini juga pegang, bukan pegang perut. Kalau pegang perut sini. Itu kalau kamu jadi bos-bos nanti perutnya gede. Kalau garuk-garuk begini tuh nggak kelihatan. Nah, lo pegangnya begini tuh. Kalau rata, maka letaknya di atas pusar, di bawah. Kalau gini gimana Bib? Ketinggian, nggak nyampe megang hati. Maka di atasnya pusar, ini tujuannya megang hati. Kenapa? Karena hati sumbernya pergerakan kamu dari hati. Kalau hati dipegang, berharap dia nggak bergerak kemana-mana, dia anteng gitu loh. Hingga sholatnya bisa jadi sholat yang khusyuk. Karena hati itu tempatnya khusyuk, tempatnya niat, tempatnya semua ada di dalam hati. Terus yang kedua, wal kaifiyatu tsaniyah ayabsuta asabi al-yumna fi udwil mafsal. Yang kedua, melebarkan jari-jari tangan kanan di hamparan persendian. Ketika megang, jangan dirapetin begini, tapi dilebarin. Yang jari-jarinya itu dilebarkan, tidak dirapatkan. Terus yang ketiga, membentangkan jari jemari tangan kanan di sisi arah lengan bawah sampai lengan bawah, dibentangkan terus. Jadi dipegang, jari-jarinya dibentangkan. Jangan jarinya dirapetin begini. Dibentangkan. Tujuannya adalah mendiamkan kedua tangan. Maka jika ia melepaskan kedua tangan, ia tidak mempermainkan dua tangannya,
maka tidak dimakruh. Kalau dia lepaskan ke bawah, hukumnya main. Hukumnya apa? Makruh. Biar nggak makruh dipegang, biar anteng. Tujuannya itu. Dan hikmahnya dari meletakkan tangan tersebut adalah bahwa kita adalah makhluk yang hina, yang rendah di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah duduknya diatur, berdirinya diatur, tandanya dia itu orang yang rendah, orang yang hina, orang yang lemah. Maka dengan kita dalam keadaan teratur begitu, kita merasa kehinaan diri kita, lemahnya kita, enggak merasa tinggi di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kamu enggak diatur begitu, nanti kayak kuat, masih merasa orang yang tinggi. Ini kalau sudah tangannya diikat, didiamkan, kepala ditundukkan, maka ini akan menemukan kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus di antara cara yang utama pula adalah menempatkan tangan di bawah dadanya dan di atas pusarnya sembari dicondongkan ke arah kiri. Itu hikmahnya tadi apa? Megangin hati, karena hati itu tempatnya ikhlas, tempatnya niat, tempatnya khusyuk, semuanya ada di dalam hati. Karena pangkalnya hati itu berada di tengah dada dan pucuknya hati itu di arah sisi kiri. Jadi kamu begini ya megangin hati, kamu geser ke sini kiri ya megangin hati. Wal adatu anna man ihtafalu bi syai'in amsakahu. Menurut kebiasaan, orang kalau mau menjaga sesuatu maka dipeganglah sesuatu itu. Kalau kita pengen menjaga hati, ya hatinya dipegang. Kalau pengen menjaga gelas, ya gelasnya dipegang. Kalau didiamin namanya nggak terjaga. Itu kebiasaannya begitu. Wa hadza inda Ibnu Abbas wal muradu bin nahri fi qouli ta'ala wan nahr wan har inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wan har. Yang dimaksud dengan wasolli fasholli li rabbika wan har itu sholatlah kamu dan letakkanlah tangan kamu di depan dadamu, di bawah dadamu. Itu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa minha, dan diantaranya lagi sunnah-sunnah hayat itu adalah julusu istirahah, duduk istirahat, yaitu diantara setelah sujud yang kedua. Ketika mau berdiri kita duduk sebentar, namanya duduk bukan duduk di antara dua sujud, bukan, tapi duduk ketika mau bangkit berdiri meneruskan rakaat yang berikutnya. Duduk sejenak itu namanya duduk istirahat. Dan waktunya nggak boleh lama-lama, nggak boleh lebih lama dari duduk di antara dua sujud. Kalau dilamakan gimana? Makruh, walaupun nggak membatalkan sholat. Qala Syarqawi wa yukrahu tatwiluhu, dan kata Imam Syarqawi dimakruhkan memanjangkan duduk istirahat, yang mana panjangnya itu melebihi panjangnya duduk di antara dua sujud.
Itu pendapat yang mu'tamad. Terus wayati bil ma'mum nadman wa in tarakahul imam. Dan itu tetap sunnah dilaksanakan oleh makmum walaupun imam meninggalkannya. Imamnya nggak duduk istirahat nih, langsung diri, makmumnya tetap duduk, tetap itu disunnahkan. Kan nggak ikut imam bib, ya tetap makmum dapat kesunahan walaupun tidak sesuai dengan yang dilakukan imam. Kenapa? Karena waktunya sebentar. Beda dengan kasusnya tahiyat yang pertama. Kalau imam nggak tahiyat pertama langsung berdiri, tapi kamu tahiyat pertama, ini beda, gitu loh. Kalau imam nggak duduk istirahat langsung berdiri, tapi kamu duduk istirahat, nggak apa-apa. Kenapa? Duduk istirahat waktunya cuman ketika kamu ngerjain, kamu nggak takut kehilangan surat Fatihah. Tapi kalau kamu kok duduk tahiyat pertama, imam nggak tahiyat pertama kamu ngelakuin, maka takutnya ketinggalan Fatihahnya imam. Nah kan tahiyat kan panjang. Ketika imam berdiri baca Fatihah, nanti pas kamu berdiri nggak cukup ngejar imam, imam sudah rukuk, berdiri, takutnya malah nanti ketinggalan. Terus dan di antara sunnah-sunnah hayat lagi adalah berdiri dari sujud dengan menopang kepada telapak tangan. Kalau sujud diangkat badannya dengan telapak tangannya. Jadi kayak kamu itu lemes terus tangannya diangkat gitu loh. Jadi topangannya dengan tangan kamu untuk membawa badannya berdiri. Tapi ketika nanti berdiri tegaknya, ya jangan yang diangkat itu lutut dulu, tapi yang diangkat tangannya dulu baru lututnya gitu. Ketika bangun sujud tetap bertumpu pada tangan. Nanti ketika sudah tangan ini bertumpu mengangkat badan kamu, ketika mau berdiri lepaskan tangannya baru lututnya. Ada orang yang lututnya dulu yang dilepaskan, baru nanti tangannya. Maka yang disunahkan adalah kamu melepaskan tangan kamu dulu, baru melepaskan lututnya. Terus diantara sunnah hayat lagi yaitu wadu al-kafaihi fi jami'i jalasat salat ala khadifai bihaitu takunu atrafun asabihi inda rukbatih, yaitu meletakkan tangannya di atas kedua pahanya, di mana ujung-ujung jarinya ditempatkan berada di dekat lutut. Jangan tengah-tengah sini, tapi di ujung sunnahnya. Bukan di tengah-tengah, tapi di ujung lutut. Iya, jangan kepanjangan begini. Ya, kepanjangan begini itu memegang lutut, tapi di ujungnya lutut dengan merapatkan jari jemarinya, jangan dibuka. Mulai jari-jari itu rapat, itu mulai kamu mulai kamu duduk, mulai sujud itu disunahkan juga rapat, nggak begini, nggak sujud. Kenapa? Disunahkan ini menghadap ke kiblat. Tapi ketika kamu takbir
Ya nggak rapet tapi direnggangkan, ya nggak renggang tapi rada renggang gitu. Rapet banget ya enggak, renggang banget ya. Nah, nanti ketika mulai sujud, nah mulai dirapetkan sampai ke duduk, sampai sujud lagi, sampai bangun baru renggang lagi. Ini renggang, ini renggang. Waktu ruku juga renggang, nggak rapat begini, nggak direnggangkan. Jadi mulai rapat ketika sujud. Terus diantara sunnah-sunnah hayat lagi lainnya adalah merenggangkan jari tangannya pada lutut ketika kamu sedang apa? Ruku. Ini bicara sujud apa? Jadi keadaannya terbentang. Terus sunnah berikutnya lagi, ketika kamu tahiyat, yaitu meletakkan jari-jari kiri kamu ujungnya kepada ujung lutut sebelah kiri, dan tangan kanan kamu dikepalkan sambil menyiapkan kecuali jari telunjuk. Telunjuk jangan ikut dikepalkan, tapi telunjuknya dikeluarkan, walaupun nggak diacungkan, tapi cukup dikeluarkan dari genggaman kamu. Nanti setelah kamu membaca illallah, asyhadu an la ilaha illallah, naikkan. Jadi bukan dari awal digenggam, nanti pas asyhadu an la ilaha illallah baru keluar, enggak. Tapi dari awal sudah disiapkan dulu, jarinya jangan ikut digenggam. Nanti setelah baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah baru dinaikkan. Dan yang paling utama meletakkan ibu jari di bawah telunjuk. Ketika itu keluar, ini kamu keluarin, diletakkan di atasnya ibu jari. Nanti begitu naik, ibu jari posisinya di bawahnya telunjuk. Yang diutamakan demikian. Tujuannya apa? Sambil jarinya dilihat untuk mengingat keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita hanya menyembah Tuhan yang esa. Kita mengingat kepada makna tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan itu jarinya diangkat begini? Sampai hendak berdiri. Bukan sampai selesai bacaan, tapi sampai hendak berdiri. Jadi ketika kamu kok doa tetap begini. Bukan tahiyat selesai langsung turun, bukan. Tetap kalau belum mau berdiri lagi baca doa, terus dalam posisi diacungkan jarinya. Begitupun waktu tahiyat akhir, walaupun sudah baca tahiyat selesai, kamu lagi baca doa Allahumma inni a'udzubika minal
Allah ini apa a'udzubil qabri a'udzubil nar gitu. Tetap itu diacungkan sampai kamu salam, sampai pengucapan salam assalamualaikum boleh kamu turunkan. Kalau sebelum mengucapkan salam masih diacungkan. Maka jika seseorang terputus telunjuk tangan kanannya, maka ia tidak perlu mengganti dengan telunjuk yang kiri. Jangan diwakil pakai kiri atau kamu tuker gitu, ya nggak usah. Kelingking. Jadi itu malah dimakruhkan. Dan di antara sunnah-sunnah hayat lainnya adalah melanggengkan pandangannya ke tempat sujud di seluruh sholat, kecuali ketika tahiyat. Nah, disunahkan memandang jarinya ketika asyhadu alla ilaha illallah, lalu kembali ke tempat sujudnya. Dari mulai dia takbiratul ihram, itu sudah lihat tempat sujud, jangan takbir Allah, jangan. Dari mulai takbiratul ihram sudah melihat tempat sujud sampai akhirnya sholat. Kalau saya tidak melihat tempat sujud, pandangan saya keluyuran kemana-mana, gimana? Khilaful aula. Ada yang mengatakan itu apa? Menyalahi keutamaan, gitu saja. Bukan dimakruhkan atau enggak lebih baik gitu loh. Kayak kamu ketika ruku, yang sering nih. Ketika ruku orang sering melihat kakinya. Ketika berdiri orang sering melihat kakinya atau yang lainnya, itu enggak utama. Yang utama ketika ruku melihat tempat sujud, jangan melihat kakinya. Nah, yang makruh nanti ngelihat ke atas. Makruh. Atau melihat bangunan masjid, keren banget. Kaligrafi ya. Kaligrafi. Cakep. Kalau baca tulisan batal. Nah, kan depannya ada tulisannya, ya biarin aja, jangan dibaca. Udah tulisan kok dibaca BHS batal. Partai. Hah? Ya biarin, makanya kata orang nanti kalau sholat itu mereknya diumpetin, mereknya ditulis semua, muter gimana mau ngumpetinnya. Sarung itu kalau kamu umpetin dari belakang ke depan, pindah ke depan, nanti orang yang rukuk ngeliat BHS sama aja. Jadi nggak usah diperhatikan, perhatiannya ke tempat sujud. Kalau kamu nggak meninggalkan itu, kamu nggak perhatiin yang lain. Gara-gara kamu meninggalkan tempat sujud, nanti ngelihat yang lain. Walaupun keadaannya buta atau dalam keadaan gelap, walaupun sholatnya di Ka'bah atau di belakang Nabi atau di belakang jenazah, ini beda-beda pendapat nih.
khilafan liman qala fi hadhihi surah yanduru ilal Ka'bah walin nabi walil jenazah. Dia mengatakan lagi, kalau kamu di depan Ka'bah ya lebih baik lihat Ka'bah. Kalau kamu di depan Nabi ya lebih baik ngeliatin Nabi daripada ngeliat tempat sujud. Kalau kamu depan jenazah lebih baik ngeliatin jenazah gitu. Jadi kalau sholat jenazah kamu takbir ya yang jadi jenazahnya, bayangin kalau gua di situ, ya Allah. Jangan ngeliatin tempat sujud, nggak lebih baik gitu. Ini beda-bedanya ulama menisbatkan mana yang lebih baik antara memandang tempat sujud atau memandang sesuatu yang di depan kita. Kalau yang di depan kamu Ka'bah gimana? Ya lebih baik mandang itu. Ada lagi yang mengatakan apa? Menghadap kepada Ka'bah atau menghadap kepada orang yang melihat Ka'bah ini lebih baik gitu loh. Ini depan saya melihat Ka'bah, maka saya ngeliatin orang yang ngelihat Ka'bah. Depan saya Nabi, maka saya ngelihat Nabi. Depan saya kok ada orang yang ngelihat Nabi, lebih baik ngeliatin orang yang ngelihat Nabi. Ini pendapatnya berbeda-beda ulama masalah mana yang lebih baik. Kenapa? Karena ini ada hanya bagian dari khilaful aula, antara baik dan lebih baik, bukan sampai kepada derajat makruh. Depan Ka'bah, iya dalam Ka'bah tadi tetap ngelihat ke arah tempat sujud, atau bagi pendapat yang lain boleh ngelihat ke Ka'bah depannya, tapi nggak ngelihat ke atasnya Ka'bah. Jadi boleh ngelihat ke dindingnya Ka'bah atau ke tempat sujud, walaupun di dalam Ka'bah. Kecuali saat mengangkat telunjuk, maka disunahkan memandang telunjuknya. Kecuali juga ketika sholat dalam keadaan ketakutan, sementara musuh berada di depannya, maka ia harus memandang ke arah musuh. Kalau begini aja ribet ente, musuh di mana? Nanti ramai ya. Kalau sholatnya sholat khauf, dikejar macan, dikejar musuh, maka ya sholatnya ngadepin, menghadap kepada musuh dalam posisi di mana yang kamu siap untuk menyelamatkan diri. Dan dikecualikan pada kasus apabila di tempat sujudnya terdapat gambar yang dapat melalaikan perhatian, maka ya nggak usah dilihatin. Banyak sering tuh sejadah yang bentuknya batik, bentuknya gambar Ka'bah, bentuknya gambar macam-macam, itu kadang melalaikan perhatian kita. Kita lengah hanya gara-gara memandang gambar-gambar tersebut, maka nggak disunahkan sholat sejadahnya pakai ada gambarnya. Itu kerjanya orang-orang yang nggak paham tentang ini, bikin sejadah ada gambarnya. Maka kalau pilih sejadah buat masjid yang polos gitu, jangan yang pakai gambar. Apalagi ada gambar Ka'bah, gambar masjid, itu penghinaan. Kok penghinaan? Dan nanti akan kamu injek-injek kan masjidnya tuh. Nanti akan kamu injek-injek kan Ka'bahnya itu. Selesai kamu sholat, kamu pulang, injek-injek masjid, kamu injek-injekin. Coba kalau di itu gambar mak kamu yang kamu pasang gimana? Boleh kamu injek-injek? Jangan lewat situ dong, itu kan gambar mak gua. Lu gambar mak lu aja nggak perlu diinjek. Ka'bah lu injek-injek gimana? Usahakan jangan pakai gambar-gambar tersebut yang sampai nanti menghilangkan konsentrasi. Maka tidak perlu melihat ke tempat sujud, bahkan disunahkan memejamkan kedua matanya kalau sampai hilang perhatian.
Wa qad yajibu sarfan an-nahwi aurati au amrat wa huwa man la sya'ran biwajhih. Dan terkadang wajib memejamkan mata lantaran menghindarkan pandangan dari seumpamanya aurat atau amrot, anak muda belia, yaitu orang yang belum berbulu di wajahnya, yang mirip wanita. Kalau di Hadramut repot lagi. Di Hadramut itu rata-rata tidak tumbuh kumis. Tidak tumbuh kumis sebelum jadi wali. Nggak repot ini. Kalau sudah tumbuh kumis, ini alamatnya wali. Sono, bukan di sini, bukan di sono. Kan itu sering tuh ngelihat laki-laki yang klimis kayak perempuan, untungnya enggak gemulai aja. Kalau gemulai udah kamu pakai anting udah mayu. Maka disunahkan kamu tidak memandangnya, bahkan disunahkan memejamkan, bahkan diwajibkan juga memejamkan mata lantaran pandangannya dari seumpama aurat. Kok aurat kenapa? Kalau sholat telanjang. Kalau sholat telanjang gimana? Ya merem atau dongak ke atas, bukan lagi ke bawah pandangannya, tapi dipandangkan ke atas. Dan seyogyanya ia mendahulukan pandangan ke tempat sujud atas permulaan takbiratul ihram, agar dapat mudah untuk mengukuhkan pandangan semenjak permulaan takbiratul ihram. Hendaknya ia menundukkan kepalanya sedikit. Kalau kamu kok nggak mandang tempat sujud ketika awal, ya pokoknya kepalanya ditundukkan, jangan didongakkan kayak tangannya diangkat, tetap kepalanya ditundukkan. Itu disunahkan agar lebih dekat kepada pengukuhan hati untuk terus bisa khusyuk selama pekerjaan sholat. Itu diantara sunnah-sunnah hayat. Yang lainnya masih banyak, sunnah hayat masih banyak. Takbiratul iftitah, bacaan surat, amin, banyak tuh. Baca doa, baca. Ini bentuk hayatus sholat. Yaitu kalau hayat itu digambarkan apa kemarin? Hiasan. Bagaimana sholat jadi indah ketika dihias dengan hayat-hayat tersebut. Nah kalau hiasannya hilang gimana? Ya sudah, nggak usah diganti dengan yang lain. Tetap pokoknya masih dikerjakan. Jangan terus kalau hiasannya hilang mau diganti pakai hiasan lain, nggak boleh malah. Ya, jadi sunnah-sunnah ini tidak lagi disunnahkan untuk diganti dengan sunnah yang lain. Tetap cukup dikerjakan kalau bisa, kalau masih punya kesempatan. Kalau enggak, ya ditinggalkan tanpa perlu diganti dengan yang lain. Terus berikutnya akan bicara lagi perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Ada 22 perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Wa makruhatu fi sholati ithnani wa ishrun. Ahaduha ja'lu yadaihi fi kammah fi khamsatil asya inda taharrumihi wa ruku'ihi wa sujudihi wa qiyamihi min tasyahudihi wa julusihi lah.
Dimakruhkan makruhat yang makruh di dalam sholat. Yang pertama adalah meletakkan tangannya di dalam dua lengan bajunya pada 5 gerakan, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika sujud, ketika berdiri dirinya dari tahiyat yang pertama, dan ketika ia duduk untuk bertahiyat. Artinya tidak mengangkat tangannya, malah menyembunyikan tangannya. Orang takbir itu biar kelihatan tangannya, malah dia diumpetin Allahu Akbar. Itu makruh, bukan batal juga hukumnya, makruh. Jadi makruh itu kehilangan pahalanya mengangkat tangan. Ketika ruku kok nggak megang lutut, maka hukumnya kehilangan sunnah hayat. Sama dengan juga ketika sujud. Terus ketika berdiri lagi dari sujudnya, dan ketika duduk saat tahiyat. Ketika kamu melakukan hal itu, maka hukumnya makruh. Yang kedua, menoleh wajah tanpa ada keperluan. Beda kalau ada keperluan. Tapi keperluannya jangan lihat harim. Keperluannya lihat harim, ini cantik enggak nih. Ada keperluan yang lain yang kamu anggap itu sesuatu yang penting atau bahaya, atau maka tidak dimakruhkan. Tapi kalau nggak ada alasan kamu sholat sambil tengok, batal nggak? Enggak, tapi hukumnya makruh. Atau kamu pengen lihat samping kamu siapa, kepo amat. Ntar kalau salaman sekalian, nggak usah tengok begitu. Hukumnya makruh. Seperti apa di antara keperluannya? Menjaga barang dagangan atau menjaga barang-barang kamu, atau anak kamu, atau motor kamu, boleh tuh. Lu sholat kok tengok-tengok? Itu ada barang gua bro di situ, gak ada yang jagain, tengok-tengok, boleh. Tapi kalau nggak ada keperluan, hukumnya makruh. Yang ketiga lagi dari makruh-makruhnya sholat adalah berisyarah dengan menggunakan seumpama mata atau alis atau bibir dengan tanpa ada kebutuhan, walaupun dari orang yang bisu. Ngasih kode, ngasih tanda. Hukumnya makruh bila tidak ada kebutuhan. Dan tidak batal sholat dengan sebab berisyarah, selama isyarah itu tidak dengan bentuk main-main, dan jika tidak maka sholatnya jadi batal. Kalau bentuknya itu main-main, maka jadinya membatalkan sholat. Tapi kalau sengaja ngasih isyarah untuk kepentingan, maka tidak membatalkan sholat. Adapun jika keadaan isyarah itu karena ada kepentingan menjawab salam dan semacamnya, maka tidak dimakruhkan. Kalau enggak ada boleh, tapi dimakruh. Artinya enggak membatalkan sholat, tapi hukumnya makruh.
Tapi kalau isyarah itu kepentingannya menjawab salam atau semacamnya, mau dipanggil emak kamu, panggil siapa, kamu ngasih isyarah, maka itu tidak sampai dimakruhkan. Kan sering kamu sholat dipanggil sama emak, sholat ada tamu, sholat ada yang ketok-ketok gitu. Atau sholat matiin HP gimana, nggak apa-apa, intinya nggak ada keperluan. Jangan HP-nya bunyi, wah sholat nggak boleh matiin, ya matiin HP-nya, orang bunyi gimana? Mau diangkat kamu baca aja boleh, apalagi matiin HP. Yang penting jangan diangkat, halo gue lagi sholat, jangan, itu ribet. Balas WA, dimatiin. Kan sering orang kan kalau sholat diumumin tolong matikan HP atau silent, kamu kok lupa, begitu kok bunyi ya matiin aja, kamu ambil matiin. Kan kamu tahu letaknya kan, mana tombol powernya, mana tombol volumenya, bisa kamu matikan. Jangan iya ya, kalau nggak sholat nggak cerita, kalau nggak sholat nggak boleh gimana. Jadi jangan waktu sholat HP bunyi kamu diemin aja, khusyuk. Lu khusyuk, yang lain berisik. Ini orang sholat HP bunyi, akhirnya dia yang digebukin ke masjid. Makanya kayak Imam Masjidil Haram kata dia apa? Saya seumur hidup nggak pernah dengerin musik di rumah saya di mana aja. Tapi saya sekarang di masjid dengar musik, nangis dia. Begitu ada jamaah yang Allah, terus selesai sholat digebukin orang, lu nih gara-gara merusak keadaan sholat. Terus yang keempat, al-jahru fi mahali isarin wa aksuhu haitsu la udhra. Mengeraskan suara di posisi memperlahankan suara dan sebaliknya sekira tidak. Suaranya itu seharusnya pelan, ini kamu keraskan. Sekiranya tidak ada udzur. Kalau ada udzur nggak makruh. Kayak kamu lagi sholat, lagi baca subhana rabbiyal azim, ini kamu keraskan subhana rabbiyal azim sebagai isyarat, oh saya sedang sholat, boleh. Kalau nggak ada udzur atau kamu keraskan, hukumnya makruh. Pengen dites, Yang bawa apa itu mati. Lalu jika ada udzur seperti terdapat kebisingan di dekatnya, yang perlu mengeraskan suara agar dia dengar apa bacaannya, boleh gitu. Ini sholatnya sholat sirriyah tapi berisik, suaranya mesin kenceng, maka dia ngerasin biar dia dengar, boleh. Atau ngasih tahu kalau di situ ada orang yang sholat, biar orang yang lain diam, ada orang sholat, ngobrolnya jangan kenceng-kenceng, maka itu tidak dimakruhkan. Terus hal yang dimakruhkan lagi adalah bertolak pinggang. Allahu Akbar, hukumnya makruh. Satu atau dua-duanya hukumnya makruh. Kalau ke belakang sama hukumnya makruh. Lo mau istirahat di tempat lo begitu.
selama itu bukan karena adanya uzur atau keperluan seperti sakit lambung atau ketek bisulan. Nah, kalau ketek bisulan gimana lo mau begini? Kan nggak bisa, mesti begitu. Atau pegangin perut, lambung ditahan, ya apa-apa. Orang lihat, sholat kok malah krik begitu, bodoh amat. Kenapa? Ada keperluan. Jika tidak ada keperluan maka hukumnya makruh. Li khabari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyusalli rajulu mutahassiran rawahu Syekhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki melakukan sholat dalam keadaan bertolak pinggang. Riwayat hadis Imam Bukhari Muslim. Dan wanita ketentuannya sama seperti laki-laki, dan khunsa orang yang berkelamin ganda serupa dengan wanita. Dan bertolak pinggang dimakruhkan juga di luar sholat, itu untuk wanita. Kalau kita kan enggak laki-laki. Paling lu kayak piala lu. Kenapa kok begitu? Karena sungguhnya bertolak pinggang itu adalah perbuatan atau kebiasaan orang kafir, dikaitkan kepada sholat, dan merupakan pekerjaan orang-orang sombong dikaitkan di luar sholat, termasuk dihitung sebagai orang-orang yang sombong. Dan merupakan perbuatan para khunsa dan para perempuan karena ujub berbangga diri. Dan sungguhnya iblis tatkala diturunkan dari surga, ia berbuat seperti itu. Iblis mau diturun aja masih begini, enak aja banget, tidak mau menganggap dirinya di bawah Nabi Adam, masih mau menganggap dirinya di atas Nabi Adam. Terus qala al-Azhari yahtamilu wajhain. Berkata Syekh al-Azhari al-ikhtisar memungkinkan dalam dua bentuk. Bertolak pinggang atau ikhtisar memendekkan sujud, karena sungguhnya hal itu dilarang atau dimakruhkan. Kata Syekh Asy'ari ada dua bentuk. Yang pertama dari dua bentuk tersebut adalah meringkas ayat yang di dalam ayat tersebut mengandung kesunahan sujud sajdah, sujud tilawah, sehingga ia sunnah bersujud karena bacaan tersebut. Kemudian ia pangkas, ia ringkas, enggak sampai diselesaikan, berarti enggak ada sujud tilawah. Yang kedua, ia membaca surat Al-Quran, lalu ketika ia mencapai as-sajdah, ia melewatinya, melompati bacaan ayat tersebut, ia tidak sujud tilawah. Itu yang namanya ikhtisar, yang hukumnya juga makruh. Dan dimakruhkan yang keenam adalah tergesa-gesa di dalam sholat, itu tidak perlahan-lahan
dalam berbagai perbuatan sholat dan ucapannya. Susu lah, kayak terawih berapa itu? Semenit ya? Terawih semenit. Terawih kilat, hukumnya apa? Makruh. Terus yang ke-7, yaitu memejamkan kelopak matanya jika khawatir pada bahaya, dan jika tidak, ya tidak khawatir akan bahaya, maka tidak dimakruhkan. Sama saja orang yang buta mau melek, kalau meremin mata hukumnya makruh. Tapi memang terkadang memejamkan kelopak mata diwajibkan apabila terdapat orang-orang yang telanjang atau kelihatan auratnya di dalam shaf. Kok pas lagi sholat shaf angin kenceng, sarungnya buka, ya kamu diwajibkan memejamkan mata. Dan terkadang disunahkan memejamkan mata seperti ia sholat menghadap ke dinding yang berhias atau dilukis dengan lukisan gambar yang macam-macam yang mengacaukan pikiran. Oh, tadi sholat di depannya orang yang pakai sarungnya batik, bagus bener loh, lihat. Wah, akhirnya pikirannya macam-macam. Ini bentuk kemakruhan sholat, dan yang lainnya kita teruskan yang datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna fatub 'alaina taubat taghsil kulli hawbah fazullana urati wa amin rawati wa ghfirli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba ujiratin wa suhbah wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasuli bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbi qahzi suhbi walhamdulillahi bil bani wa danahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.